Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ringkasan untuk kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan saya Sepriana Maulinda, NIM 1950210016. Di sini saya meringkas untuk garis besar ayat-ayat yang berkaitan mengenai riba. Bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, surat Al-Arum ayat 39, surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, dan surat Ali Imran ayat 130. Ini di dalamnya itu menjelaskan mengenai riba dalam pandangan agama Islam. Seperti dalam surat Al-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa pinjaman atau kredit dengan sistem bunga atau riba tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat atau menyeluruh dan adil. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, di dalamnya ini menjelaskan mengenai larangan riba. Allah mengharamkan riba tetapi menghalalkan jual beli. Selain itu menjelaskan mengenai balasan yang akan diterima jika menjalankan riba, yakni akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Di sini juga memerintahkan kepada orang yang beriman untuk meninggalkan riba. Selain itu, surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 ini juga menjelaskan bahwa Allah mengisyaratkan akan haramnya riba lewat kecaman atas praktik riba di kalangan kaum Yahudi. Selain itu, surat Ali Imran ayat 130 juga menjelaskan riba adalah haram, sebab membikin kaya satu pihak dan menginjak-injak yang lain. Sekian resumen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Susanti, NIM 19502-117. Di sini saya dari kelompok 2 akan meresum makalah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang riba. Yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270 yang artinya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang memperbanyak riba melainkan akhir perkaranya akan merugi. Yang kedua adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi yang artinya riba itu ada 73 dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Muslim nomor 417 yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan 2 saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Kemudian saya akan menjelaskan kata kunci dari hadis tentang riba tersebut. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270. Kata kunci dari hadis tersebut adalah larangan riba. Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Yang kedua, hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata kunci dari hadis ini adalah riba paling berat yang dimaksud adalah mempermalukan kehormatan orang lain. Dampak buruk karena membeberkan kehormatan orang lain, yang itu bahayanya sangat besar, melebihi riba. Dengan pertimbangan, orang yang memakan riba mungkin saja telah bertaubat. Yang ketiga, atau yang terakhir, hadis riwayat Muslim nomor 417. Kata kunci yang dimaksud hadis ini adalah
Bahaya dan ancaman di sini yang dimaksud adalah pelaku riba diancam dengan siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus keberkahan bagi pelaku riba. Pelaku riba tidak akan mendapatkan pahala di saat hartanya diinfakkan di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Alifatul Husna, NIM saya 33, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba. Yang pertama yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Dalam ayat ini menjelaskan tentang bagi yang melakukan riba, jika ia sudah mengetahui ilmu dan memahami tentang ilmu tentang larangan riba, kemudian ia berhenti melakukan karena ketaatannya kepada Allah, maka semua harta yang diperoleh dan dikonsumsi dari melakukan riba tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. Ayat ini menjelaskan tentang hukum riba yang dimanfaatkan dalam Islam. Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang dilipat gandakan itu dilarang dalam Islam. Yang ketiga yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan tempat yang sesuai untuk orang-orang yang melakukan kegiatan riba, yakni siksaan yang pedih dan menyakitkan. Yang keempat yaitu Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39. Ayat ini menjelaskan mengenai tentang harta yang didapatkan dalam riba jika harta tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkan dalam niat zakat dan bersedekah demi mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala darinya, maka inilah yang diterima dan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Histi Reniria Septiani, NIM 1950210009. Saya dari kelompok 2 akan meresum materi dari kelompok 5. Di sini saya menjelaskan subbab C, yaitu uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Pada tahap pertama, yang tergambar dalam Quran surat Al-Rum ayat 39, riba dianggap sebagai praktik muamalah yang mengandung unsur negatif. Tahap kedua, Allah mengisyaratkan akan haramnya riba lewat kecaman atas praktik riba di kalangan kaum Yahudi yang dikemukakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 161. Pada tahap ketiga, Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 menjelaskan riba adalah haram sebab membuat kaya satu pihak dengan menginjak-injak yang lemah. Yang keempat, Islam telah menetapkan hukum riba dan larangannya, termasuk di dalamnya. Dasarnya sangat tegas terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-75. Beberapa hadis yang memberikan ancaman tentang riba. Yang pertama, dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan harta riba, pencatat transaksi riba, serta dua saksinya. Dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu, maka dosa bagi mereka. Yang kedua, riba itu ada 73 pintu atau dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Yang ketiga, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang memperbanyak merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2270. Selanjutnya, macam-macam riba.
Yang pertama, riba fadli. Riba fadli merupakan riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda. Yang kedua, riba nasi'ah. Menurut Sayyid Sabiq, riba nasi'ah merupakan tambahan yang diisyaratkan yang diambil oleh pemberi hutang dari orang yang menerima hutang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Yang ketiga, ribayat merupakan jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada orang lain. Yang keempat, riba kardi. Riba kardi merupakan bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan. Riba. Dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian. Pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah. Yang kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Ketiga, suku bunga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Keempat, teori ekonomi mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Yang kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang. Imam Al-Razi, seorang mufassir, telah memberikan peringatan yang cukup keras tentang dampak negatif. Yang pertama, merampas kekayaan orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.